Ketika kita memikirkan tentang perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, sering nih kita fokus pada apa yang bisa dilihat oleh mata doang. Rumah mewah, mobil mewah, gaya hidup mewah, sosmed yang keren, jalan-jalan. Namun sebenarnya perbedaan yang seringkali ada terletak pada hal-hal yang nggak kelihatan, pemikiran, kebiasaan, dan yang paling penting aturan main yang mereka ikuti dalam cari uang dan mengelola uang. Sebagai seseorang yang telah menghabiskan banyak waktu dalam dunia bisnis, saya telah mempelajari dan mengamati aturan-aturan ini secara langsung. Nah, apa yang saya lihat, gimana aturan-aturan ini ketika diterapkan dengan benar, dapat loh mengubah seseorang dari keadaan keuangan yang pas-pasan ya, menjadi keadaan keuangan yang lebih makmur. Hari ini kita akan explore 10 aturan tentang uang, bongkar setiap aspeknya sambil hubungkan dengan situasi dan tantangan keuangan yang mungkin aja Anda hadapi setiap hari. Bayangin Anda sedang menanam pohon. Nggak mungkin pohon tersebut langsung berbuah lebat kan? Bicara investasi jangka panjang, ya sama. Orang kaya tahu bahwa investasi itu seperti menanam pohon. Butuh waktu, butuh kesabaran, dan juga butuh perawatan yang konsisten. Misalnya nih, mereka beli saham di perusahaan yang solid, atau properti yang nilainya terus naik seiring dengan waktu. Ini bukan tentang cepat kaya, melainkan tentang membangun kekayaan yang bertahan lama dan stabil. Seperti pohon yang tumbuh kuat dan berakar dalam investasi jangka panjang, memberikan keamanan dan stabilitas finansial. Dan kaya bukanlah tentang instan. Bayangkan, jika Anda punya mesin yang terus menghasilkan uang, bahkan saat Anda sedang tidur atau berlibur, itu esensi dari pendapatan pasif. Orang kaya tahu bahwa mereka nggak bisa tuh hanya ngandalin gaji bulanan. Mereka cari cara untuk bagaimana sih uang itu bisa bekerja untuk mereka. Nah, jadinya bisa aja ya melalui investasi di pasar saham, real estate yang disewain, atau juga bisnis. Contoh nyata, ada yang beli rumah untuk disewakan atau buat kursus online yang terus-menerus dijual bahkan saat dia itu sedang tidur. Atau seperti yang saya lakukan ini, buat konten di platform seperti YouTube yang mungkin aja bisa tetap menghasilkan uang walaupun Anda sedang kuliah atau liburan bersama keluarga jalan-jalan. Dan hal ini memungkinkan mereka untuk punya lebih banyak waktu dan lebih banyak uang. Banyak sekali orang yang suka judi kan. Nah, orang kaya tidak suka berjudi dengan uang mereka. Ngambil risiko, yes. Tapi risiko yang telah diperhitungkan dengan matang. Coba bayangin ketika Anda adalah seorang petinju, boxer. Seorang petinju yang baik tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Dalam keuangan, artinya apa? Anda harus punya diversifikasi aset untuk menyebar risiko. Pastikan bahwa asuransi itu memadai dan Anda selalu punya rencana B plan kalau sesuatu itu nggak berjalan sesuai dengan rencana. Mereka juga nggak takut untuk investasi, tapi selalu dengan research dan strategi yang matang. Seperti petinju yang cerdas dalam ring. Tahu dulu musuhnya itu gayanya gimana sih, dan kenali dengan gaya diri sendiri. Seperti pepatah, belajar itu seperti berenang melawan arus. Kalau berhenti, maka akan mundur. Ini relevan banget dengan pendidikan keuangan. Orang kaya tidak pernah berhenti belajar. Bayangin deh, seorang atlet yang terus berlatih dan memperbaharui strateginya untuk tetap kompetitif. Dalam dunia keuangan, ini berarti kita harus terus-menerus memperbaharui pengetahuan tentang pasar keuangan, ekonomi, dan juga tren investasi. Mereka mungkin aja ngikutin kursus online, baca buku terbaru tentang keuangan, atau juga datang ke seminar. Dan hal ini bukan hanya tentang nambah ilmu ya, tapi juga tentang bagaimana tetap tangkas dan adaptif dalam dunia yang selalu berubah ini. Nah, banyak juga bagi orang biasa, bisa berarti Anda bisa baca artikel keuangan ya, ikutin podcast, atau juga gabung dengan komunitas investasi. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah pesta dan setiap orang yang Anda temui punya kisah unik atau peluang yang bisa mereka bagikan. Dalam dunia bisnis, jaringan itu penting. Orang kaya tahu bahwa membangun jaringan yang solid nih bukan hanya soal siapa yang Anda kenal, tapi lebih tentang siapa yang kenal Anda. Jaringan yang kuat bisa buka peluang baru, bisa juga buat Anda dapat info baru dan juga mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional Anda. Sama juga seperti punya tim pendukung yang beragam dan berpengetahuan luas. Nah, gimana jalaninnya? Ya, Anda bisa mulai dengan bergabung dengan grup profesional di medsos, atau ikut networking, atau bahkan hanya dengan ngobrol-ngobrol dengan orang yang paham dan peduli dengan Anda.
Utang seringkali dianggap sebagai negatif, tapi bukan untuk orang kaya ya, karena mereka bisa melihat utang sebagai alat, bukan beban. Dan kalau Anda bisa melihat utang sebagai sebuah alat yang dimana bisa berbahaya jika digunakan tanpa hati-hati, tapi juga akan bisa bermanfaat jika digunakan dengan benar. Apa yang orang kaya lakukan adalah menggunakan utang untuk leverage, yaitu untuk memperluas investasi dan bisnis mereka. Misalnya, gimana sih ngambil kredit untuk beli properti yang kemudian disewakan, dan akhirnya uang kredit itu dibayar sendiri oleh harga sewanya. Asik kan? Kuncinya apa sih? Kuncinya adalah manajemen yang cerdas, yang bisa memastikan bahwa pengembalian investasi itu lebih besar daripada biaya utang itu sendiri. Nah, buat banyak orang nih, ini kan sebenarnya gimana sih cara menggunakan kartu kredit dengan bijak, pilih kredit dengan bunga rendah, dan selalu punya rencana untuk melunasi hutang. Bayangkan waktu itu seperti air dalam ember yang bocor. Sekali hilang, gone, hilang. Nggak bisa diambil balik. Orang kaya paham tentang ini. Mereka tahu bahwa waktu adalah aset yang lebih berharga daripada uang. Bagaimana mereka menggunakan waktu mereka dapat menentukan seberapa efektif mereka menghasilkan uang. Misalnya, banyak yang memilih untuk outsource tugas-tugas yang banyak konsumsi waktu, tapi nggak banyak menghasilkan uang gitu loh. Seperti pekerjaan admin. Tujuannya apa? Sehingga mereka dapat fokus pada aktivitas yang lebih menguntungkan. Nah, sama seperti pemilik restoran yang mempekerjakan koki dan pelayan, supaya dia itu bisa fokus pada pengembangan bisnis. Untuk kita, ini berarti belajar untuk menghargai waktu kita sendiri. Fokus pada apa yang penting, dan belajar mengatakan no, tidak, pada hal-hal yang buang waktu atau yang nggak efektif. Saya yakin Anda pernah dengar ungkapan jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Ini filosofi inti dalam diversifikasi aset. Orang kaya tahu, menyebar investasi mereka di berbagai aset itu dapat mengurangi resiko. Sama seperti seorang petani yang menanam berbagai jenis tanaman. Satu panen gagal, masih ada kok yang lain yang bisa diandalin. Dalam dunia investasi, ini berarti memiliki kombinasi saham, obligasi, real estate, atau bahkan mata uang lainnya. Bisa juga kripto ya, yang sekarang lagi booming tuh. Diversifikasi membangun dan membantu mengurangi dampak jika salah satu pasar mengalami penurunan. Untuk orang biasa, ini bisa berarti nggak hanya menyimpan uang di tabungan, tapi juga mempertimbangkan investasi lain seperti reksadana atau asuransi jiwa. Just in case lah. Bayangin kalau Anda sedang berdiri di persimpangan jalan nih, dan harus memilih arah mana sih yang Anda akan ambil. Pakai insting aja, mungkin aja nggak cukup loh. Ini mirip dengan pengambilan keputusan dalam keuangan. Orang kaya tidak hanya mengandalkan emosi atau tebakan semata. Mereka pakai data dan analisis untuk membimbing keputusan mereka. Sama seperti seorang kapten kapal yang menggunakan peta dan kompas. Bukan hanya mengandalkan arah angin. Mereka menganalisa tren pasar, laporan keuangan, dan juga berbagai indikator ekonomi sebelum membuat keputusan investasi. Bagi kebanyakan orang, ini seperti melakukan riset sebelum membuat keputusan finansial besar, seperti membeli rumah atau berinvestasi di saham. Bukan hanya mengikuti apa yang populer atau saran dari teman. Pikirin deh tentang perasaan yang Anda dapatkan saat Anda membantu orang lain. Happy kan? Nah, orang kaya tidak hanya fokus pada ngumpulin kekayaan, tapi juga pada dampak mereka terhadap masyarakat, dampak terhadap orang lain yang mereka sayangin. Karena itu sering terlihat dalam filantropi, amal, atau proyek-proyek yang berkontribusi pada kebaikan sosial. Nah, hal ini seperti pemilik bisnis yang menyumbangkan sebagian keuntungan untuk pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Hal ini juga menunjukkan bahwa kekayaan sebenarnya nggak bisa diukur dengan uang aja, tapi juga harus ada sebuah dampak positif yang kita ciptakan di dunia loh. Bagi kita, bisa berarti melakukan hal-hal sederhana seperti sukarela di komunitas atau mendonasikan kepada organisasi amal yang kita rasa penting. Dan saya rasa itu aja sih dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika Anda menginginkan saya sharing lebih jelas lagi tentang poin-poin di topik ini, atau ada yang ingin Anda tanyakan, komen. Dan semoga ini bisa jadi next topik yang kita akan bahas nantinya. Saya Coach Dwi Chandra, mau bisnis, mau sukses, ubah nasib, pasti bisa.